Salam para wanita Giyambang Sri, ibu-ibu PWK yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-16b ya, dengan tema doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya bacakan Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebenarnya sudah tahu ya, doa yang benar ya, doa yang benar itu yang bagaimana. Tapi di sini Tuhan lebih menekankan doa orang benar, bukan doa yang benar. Kita tahu ya, doa yang benar itu doa yang dipanjatkan dengan segala ucapan syukur ya, dengan ungkapan syukur kita. Doa yang dipanjatkan dengan iman yang benar-benar percaya, tidak terombang-ambing ke sana kemari ya. Doa yang dipanjatkan dengan Roh Kudus ya, dengan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan ya, dibantu oleh Roh Kudus mengungkapkan doa kita. Doa yang benar juga harus tepat sasaran ya, dengan motivasi yang tepat, digunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan berdoa untuk memenuhi keinginan kita sendiri, untuk memenuhi hawa nafsu kita ya. Juga doa yang benar itu dengan sikap yang benar ya. Tidak seperti ahli-ahli Taurat maupun orang Farisi berdoa supaya dilihat orang. Nah, itu doa yang benar. Tapi mengapa dalam ayat ini Tuhan lebih menekankan doa orang benar? Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang benar itu yang bagaimana ya? Orang benar itu sing piye, sing doane didengar Tuhan, yang doanya itu penuh kuasa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bahas orang benar itu yang bagaimana. Yang pertama, kita buka dalam Roma 3 ayat yang ke-24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 26 ya, berikutnya saya baca. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang benar berarti adalah orang yang dibenarkan oleh Allah sendiri ya. Orang yang mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidupnya. Orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan baik, karena semata-mata dibenarkan oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia, oleh karya penebusan di atas kayu salib. Itu orang benar, orang yang dibenarkan oleh Allah sendiri ya. Berikutnya tidak hanya sampai di situ, itu yang pertama. Yang kedua, ada tanggung jawab sebagai orang benar. Kita menyandang status sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan tindakan kita selanjutnya? Kita buka lagi dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
kita yang dibenarkan oleh Tuhan, kita harus hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita, maupun hidup dalam damai dan sejahtera dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita. Ya, itu. Berikutnya yang ketiga, orang benar itu yang bagaimana, ya. Kita buka lagi dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-13 sampai 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ibu-ibu PWK yang dikasihi Tuhan, jadi yang ketiga, orang yang benar itu adalah orang yang mengaku dirinya adalah benar-benar orang berdosa, yang benar-benar butuh anugerah Tuhan, ya. Seperti seorang pemungut cukai ini, ya, yang dia benar-benar merasa tidak layak karena dia adalah orang berdosa. Tidak seperti orang Farisi yang bermegah, ya, karena melakukan hukum-hukum Taurat, ya. Dia merasa sebagai orang yang rohaninya level tinggi karena bisa melaksanakan syariat-syariat dalam hukum Taurat. Tapi orang yang dibenarkan Tuhan adalah orang yang benar-benar merasa tidak layak, mengaku orang berdosa, seperti pemungut cukai ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, ibu-ibu PWK yang dikasihi Tuhan, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, ya. Tanggung jawab kita gimana? Yang keempat, kita buka lagi dalam Filipi 1 ayat yang ke-27. Dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jadi orang benar, ya, dalam menjalankan statusnya sebagai orang yang sudah dibenarkan Allah harus hidup, ya, satu roh, sehati, sepikir, berjuang, ya, untuk iman yang timbul dari berita Injil, ya. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya jemaat itu, ya, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, ada kerjasama yang baik, rukun, ada sinergi untuk membangun kerohanian, bertumbuh bersama dalam roh, ya, bertumbuh ke arah Kristus, ya. Itu orang yang dibenarkan Tuhan, ya. Tanggung jawab, ada tanggung jawab sebagai predikat orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, berikutnya, ya, yang berikutnya, ya, orang yang benar itu adalah orang yang tidak menganggap remeh anugerah Tuhan, ya. Sudah dibenarkan oleh Tuhan, jadi dia harus bertanggung jawab, tidak memandang rendah, tidak memandang remeh anugerah Tuhan. Kita baca Roma 2 ayat yang ke-4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya,
Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ya. Ibu-ibu, orang benar, ya, orang yang benar adalah orang yang tidak menganggap sepi, tidak menganggap remeh anugerah Tuhan, tapi hidupnya penuh dengan buah-buah pertobatan. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidupnya sesuai dengan sepadan dengan Injil Kristus, ada buah-buah pertobatan, memancarkan kasih terang Kristus dalam hidupnya. Itu orang yang benar. Dan yang terakhir, ya, kita buka dalam Perjanjian Lama. Ini kita buka dalam teladannya Daud, ya, Daud. Kita baca dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang benar yang menurut Perjanjian Lama, kitab Mazmur itu yang bagaimana? Kita tetap di Mazmur 34 dalam ayat yang sebelumnya dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-14, Mazmur 34 ayat yang ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ayat yang ke-16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, jadi orang yang benar itu adalah orang yang menjaga lidahnya terhadap sesuatu yang jahat, tidak menyakiti sesamanya, bisa mengendalikan ucapan bibirnya, ya, supaya tidak menyakiti orang lain, menjauhi yang jahat. Jadi hidupnya melaksanakan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang sesuai firman Tuhan, tidak melakukan yang jahat, menjauhi yang jahat, dan melakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Hidupnya cinta damai, orang seneng tukaran, orang seneng gawe cerah, orang seneng gawe bertengkar. Ya, itu menurut Raja Daud, ya, sesuai dengan firman Tuhan, ya. Orang benar, ya, itu adalah orang yang menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Itu sesuai apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke tema kita, yaitu doa orang yang benar ada bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, sebagai penutup, ya, kita sudah membahas orang benar itu yang bagaimana. Dan kita bisa merenungkan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, dengan iman dan dengan doa yang benar, pasti sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, doanya benar, dengan iman dan keyakinan, maka berkat Tuhan akan turun atas kehidupan kita, ya ibu-ibu. Maka Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.